Menurut kalian apa makanan pemersatu bangsa? Ya mie instan. Kalau di akhir bulan, ya mie instan juga. Kalau bukan mie instan, artinya kamu terlalu kaya. Berarti hari ini kita bakal ngebahas apa? Ya betul, nasi. Enggak lah, canda-canda. Bukan mie instan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu. Masuk ke chapter pertama, sejarah dari munculnya mie instan. Jadi sebetulnya mie instan ini muncul dari seorang pedagang di Jepang yang bernama Momofuku Ando. Beliau ini punya brand yang kayaknya kalian nggak asing deh sama namanya, yaitu Nissin. Nah, di abad ke-20, tepatnya di 1958, setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, muncul adanya mie instan yang disebut dengan ramen. Sebetulnya pembuatannya dari pemanfaatan minyak goreng yang bekas goreng tempura dan secara mudah bisa diseduh dengan air panas untuk mengatasi krisis pangan pada saat itu. Produksi mie instan ini sebetulnya muncul karena beliau berpikir, kira-kira ada nggak ya makanan yang bisa secara cepat dibuatnya, enak, nggak cepat rusak, tapi tetap aman untuk dikonsumsi. Akhirnya pengembangan dari mie instan juga berlanjut dan muncul cup noodle di tahun 1971 karena Momofuku Ando ngeliat di Amerika orang-orang makan mie ditadahin pakai gelas bekas kopi. Setelah produksi mie instan berhasil dilakuin, akhirnya mie ini tersebar di Jepang maupun ke negara lain di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia muncul mie instan pertama kali di tahun 1968, yaitu Super Mie. Nah, 4 tahun setelahnya ada Indomie, brand besar Jepang. Mie instan ini akhirnya berkembang dari sisi variasi rasa. Kalian sendiri tahu lah ya, ada rasa kaldu ayam, kari ayam, bahkan kayak rendang, ayam penyet, pokoknya itu, dan lain-lain. Terus juga akhirnya bermunculan tuh untuk brand-brandnya kayak Sarimi, Super Mie, Lemonino, Pop Mie, dan lain-lain. Salah satu produsen mie instan di Indonesia itu adalah PT Indomie CBP Sukses Makmur. PT ini ngeproduksi Indomie, Super Mie, Sarimi, dan Pop Mie. Kita masuk ke chapter 2 tentang masalah yang muncul dari mie instan. Jadi sebenarnya kita udah tahu kan ya, kalau industri mie instan ini rame banget. Dan ya kalian sendiri tahu kalau kalian salah satu pecinta mie instan. Tapi sebenarnya nggak bisa 100% dibilang aman. Karena di April 2023 kemarin muncul kasus dari mie instan. Secara spesifik itu Indomie rasa yang spesial yang dinyatakan kalau mengandung zat pemicu kanker atau zat karsinogenik, yang akhirnya bikin produk ini dikeluarkan dari 2 negara, yaitu Taiwan dan Malaysia. Nah, di sini secara spesifik ada 3 produk lainnya, tapi itu dari mie sedap, termasuk mie sedap kari, mie sedap soto, sama Korean spicy chicken. Sebetulnya mie ini ditolak dari negara lain karena ngandung zat karsinogenik tadi yang disebut dengan etilen oksida. Nah, etilen oksida di setiap negara ada ketentuannya masing-masing untuk batas yang diterima. Kalau di Indonesia masih ada batasnya, yaitu 85 ppm. Sedangkan kalau di negara lain yang menolak mie insannya tidak menoleransi sama sekali adanya kandungan etilen oksida. Makanya produk-produk ini akhirnya didepaklah dari negara-negara yang tadi aku sebutin. Nah, melihat dari kasus yang paling baru yaitu Indomie. Nah, khusus untuk kasus Indomie rasa yang spesial ini ternyata ngandung 0,187 ppm etilen oksida, dan kalau dibandingkan dengan batas tadi dari Indonesia masih jauh banget. Dan karena udah dapat izin BPOM juga dan udah diklarifikasi dari BPOM-nya itu sendiri kalau semua produk yang udah mendapatkan izin BPOM itu terbilang aman karena sudah dipantau secara proses pembuatannya. Masuk ke chapter 3, chapter terakhir, aturan makan untuk mie instan. Jadi sebetulnya kita kayaknya nggak bisa benar-benar dilepas dari mie instan deh, soalnya kan bisa ditemuin di mana-mana, dan itu kembali lagi ke masing-masing orang, apakah orang itu bisa betul-betul menghindari mie instan. Jadi yang menjadi pertanyaan itu, apakah sebetulnya mie instan aman dimakan dan boleh untuk dimakan? Dan jawabannya adalah sebetulnya aman dan boleh, tapi kembali lagi kita harus bisa mengkritisi kira-kira batas amannya itu sebanyak apa sih. Nah, karena kita megang prinsip gizi seimbang, yang gizi seimbang itu ngelihat jenis makanan yang dimakan, porsinya seberapa banyak, dan frekuensi atau seberapa sering kita makan makanan tersebut. Hal ini juga berlaku untuk mie instan. Kalau mau makan mie, dianjurkan untuk maksimal 1 kali dalam 2 minggu atau bahkan 1 kali dalam 1 bulan aja. Karena kita kan perlu zat gizi lain dari makanan lain yang sumbernya bervariasi. Nah, tadi kan udah dibahas nih tentang perjalanan dari mie instan, terus masalah yang muncul, dan juga sampai ke anjuran makannya. Dan supaya kalian gak lupa sama anjuran makannya, tapi kalian bingung sama pilihan resep apa yang bisa kalian masak untuk menggantikan mie instan ini. Nah, kalian bisa cek Instagram aku dan juga jangan lupa follow di @mikaelatuaya
Di sana aku share banyak informasi tentang menu masakan, resepnya, bahkan aku kasih informasi nilai gizinya juga. Sebagai penanda kalau kalian nonton sampai akhir, coba dong komen apa mie instan favorit kalian. Oke deh, itu aja kayaknya yang bisa aku sampaikan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.